Siapa yang tidak tahu atau tidak kenal dengan nama Anggun Cipta Sasmi atau yang kerap disebut Anggun C. Sasmi? Dia adalah penyanyi yang selalu memakai baret di kepalanya. Penyanyi rock Indonesia era 90-an ini telah menjadi salah satu penyanyi yang mampu membuktikan bahwa dirinya bisa go internasional. Dan siapa yang tidak tahu atau tidak kenal dengan nama dan sosok Nike Ardilla? Kesimpulannya, Nike Ardilla merupakan seorang penyanyi sekaligus artis dalam bidang lainnya. Nike Ardilla ini merupakan artis multitalenta, apa saja ia bisa. Bahkan dalam bidang musik, Nike Ardilla telah menorehkan banyak prestasi. Setiap lagu atau album yang diedarkan selalu laris manis di pasaran, hingga mampu menyabet banyak penghargaan. Dan inilah ulasan mengenai dua penyanyi yang begitu membanggakan negeri kita ini. Kisah ini pernah dimuat di artikel majalah Hai, edisi 11-17 Juni 1991 dengan tagline Anggun versus Nike. Dan berikut ulasan selengkapnya. Anggun dan Nike keduanya kini jadi idola. Secara tak sadar mereka bersaing. Kalau Anggun akan terus menyanyi, kalau Nike bakal jadi pragawati. Pada bulan Agustus 90, Fine Art Theater Jakarta International School disaksikan oleh ratusan hadirin. Lagu Tua-Tua Keladi milik Anggun C. Sasmi dikalahkan oleh lagu Bintang Kehidupannya Nike Ardilla. Di atas panggung, Sineng atau panggilan akrab Nike banyak menebar senyum. Maklum, kecuali meraih BASF Award, Nike ketiban rejeki Toyota Kijang dan jalan-jalan keliling Jerman. Sementara di barisan bangku penonton ada sumber yang bilang, Anggun kecewa dengan keputusan juri kontes itu. Maklum, jumlah penjualan kaset keduanya saling ketat saat itu. Dan sebelum pengumuman itu, Anggun diunggulkan banyak orang, termasuk para musisi. Itulah persaingan paling mencolok antara Anggun dan Nike. Persaingan lain sebelumnya juga bisa dicatat, misalnya pada pagelaran Jelly Tobing yang berusaha memecahkan rekor memukul drum selama 10 jam di Stadion Menteng, Jakarta pada akhir Juli 90. Masing-masing memang memiliki jimat dan pelet ampuh. Kesaktian mereka saat ini dilatih sejak kecil. Anggun dan Nike memulai mendaki karir mereka dari bawah sekali. Anggun masih punya darah seni dari ayahnya, yang juga ditempa oleh sang guru yaitu ayahnya sendiri yang bernama Darto Singo. Ketika berusia 6 tahun, ia sering naik ke pentas penyanyi cilik di Ancol. Menembangkan lagu-lagu The Beatles, para penonton saat itu dibuatnya terkagum-kagum. Ia juga tampil di acara Bintang Kecil TVRI. Tak lama ia menduduki posisi teratas dalam pemanduan bakat yang dibikin JVC, hingga ia melejit dan menelurkan album single dan album terakhirnya yang berjudul Takut pada tahun 90. Hal yang sama juga dialami oleh Nike Ardilla. Ia mulai tampil di festival-festival nyanyi ketika masih duduk di kelas 3 SD. 2 tahun kemudian, bakatnya diasah oleh Denny Sabri, seorang mantan wartawan yang kini menjadi penjaring calon penyanyi. Meski begitu, Nike pertama kali dikenal oleh publik adalah sebagai pemain film, lewat film Kasmaran pada tahun 87. Film Gadis Foto Model pada tahun 88, dan film Kabayan Sabakota pada tahun 89. Baru setahun kemudian, nama Nike dikenal sebagai penyanyi lewat tembang Seberkas Sinar pada tahun 90, sambil tetap main film di Ricky Nakalnya Anak Muda. Hingga sekarang, Nike menggeluti nyanyi, film, dan kemudian ikut terjun di pentas catwalk. Selagi bisa, kenapa tak melakukan semua yang diinginkan orang lain? Begitu ucap Nike suatu hari.
Sangat diplomatis, Nike tegar dan melaju tak ragu. Ia mantap di jalan yang dipilihnya sebagai public figure. Sampai tua pun pengakuannya, saya ingin menjadi model, kalau tak lagi menyanyi atau main film. Orang tuanya, terutama sang ayah Bapak Edi Kusnadi, begitu mendorong kiprah anak bungsu yang semata wayang ini. Apa yang dipilih Anggun, saya akan menjadi penyanyi sampai kapanpun. Sampai saya merasa gak kuat lagi untuk nyanyi, katanya bertekad. Anggun kelihatannya tidak mau canggung dalam menetapkan jalan hidupnya. Saya memang pernah ditawari main film, tetapi selalu saya tolak, kecuali saya dapat peran utama. Itu pun dengan karakter tokoh yang menantang, kata cewek yang mengaku uang sakunya Rp18.000 per bulan itu memberi syarat. Mungkin Anggun sudah merasa cukup buat memenuhi kebutuhannya sehari-hari dari nyanyi. Honor panggungnya saja, meski ia tak menyebut pasti, mencapai 7 angka. Yang jelas itu berarti sekian juta rupiah untuk sekali manggung. Di atas gemerlapnya pentas Anggun dan Nike yang pernah memakai nama Astrina di belakang namanya itu memang bersaing, tapi toh mereka tetap berteman kalau bertemu. Sejauh ini mereka bersaing secara sehat. Siapapun yang kelak menang dan bertahan di dunia nyanyi tentunya sudah teruji oleh kuasa alam. Bravo untuk Anggun dan Nike. Persaingan memang diperlukan demi untuk melatih dan menilai diri sejauh mana kemampuan yang dimiliki sebagai seorang penyanyi atau public figure. Semoga menambah informasi dan selalu bermanfaat. Lebih banyak tahu lebih banyak. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.